Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke. Siapa yang nggak masuk? Kenapa kamu nggak masuk? Sakit panas. Oke, kita doakan semoga Mama cepat
Loh, Dan. Ayo, Mbak Alfi. Ini. Ayo, ayo. Nah, baik, sekarang sudah selesai semua anak-anaknya, Mbak. Coba siapa yang mewakili membaca? Ayo, ayo, Admin, silakan, Admin. Coba dibaca yang atas, ya. Tidak Boleh, sih, dibaca Pak judulnya dulu. Yang keras, coba. keyakinan kelas 3 tidak boleh makan saat pelajaran, menerapkan budaya antri, membuang sampah di tempat sampah, saling menghormati antara teman, hadir tepat waktu, tidak boleh bermain saat pelajaran, izin keluar-keluar kepada guru, bersikap baik dan sopan, tidak boleh gaduh saat pelajaran, melaksanakan piket sesuai jadwal piket, aktif dalam mengerjakan tugas. Oke, terima kasih, Edwin. Baik, nah, peraturan keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi ini, sepakat ya, kita sepakati, kita laksanakan mulai kapan? Mulai hari ini, ya. Mulai hari ini kita sudah melaksanakan keyakinan yang sudah kalian tulis sendiri. Jadi kalian harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu tulis di sini. Sepakat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Lepu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Lepu. Marilah pada siang hari ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kebaikan ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Kusdianto. Terima kasih banyak yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di depan untuk menyampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah memberikan dukungan pada kami. Terima kasih banyak, tanpa dukungan jenengan semua saya tidak akan bisa berdiri di depan sini. Baik, langsung saja ya. Sebelumnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Cuma saya dapat materi ini dulu ya. Sebenarnya kita sama, cuma saya dapat materi ini dulu dari guru penggerak. Jadi insya Allah nanti teman-teman yang lain segera bisa. Diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, sebelum materi kita mulai, sebelum materi saya sampaikan, saya ingin tanya tentang pendapat Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira apakah hukuman yang kita berikan pada siswa itu bisa mendisiplinkan siswa? Bisa apa enggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak? Oh iya, tidak. Ada yang tidak, ada yang iya. Oke. Saya mau tanya lagi, budaya positif, hukuman positif seperti membaca, bersih-bersih sekolah, itu apakah dapat meningkatkan disiplin siswa? Tidak. Bagaimana Pak? Tidak. Oh tidak. Begini. Terima kasih jawabannya. Kemudian penghargaan yang kita berikan kepada anak itu apakah dapat memotivasi anak
belajar? Ya. 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 Oke, terima kasih. Selanjutnya saya juga mau tanya lagi nih, menurut Bapak Ibu semua bagaimana tentang guru bisa mengontrol siswa? Kira-kira bisa apa enggak ya Bapak Ibu? Sulit. Sulit. Oke, sulit. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Kritik membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Kita mengkritik orang ternyata membuat orang merasa bersalah. Bagaimana? Betul apa tidak? Menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Gak ada jawaban yang sama Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Gimana Pak? Tidak. Tidak. Oke. Lanjut kita ke semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang kita berikan kepada siswa itu positif. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Betul. Oke. Lanjut ke selanjutnya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Oke. Kita lanjut. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi akan dapat jawabannya di akhir sesi setelah materi ini. Nah, di sini saya ingin berbagi materi tentang budaya positif yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak modul 1.4. Di sini ada 6 macam budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita menuju ke yang pertama, budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini saya mau membuat permainan ini ya Bapak Ibu ya. Saya butuh 2 orang, A dan B, saya tulis A dan B. Coba saya minta tolong kepada Bu Endang, tolong maju di depan cepat. Nanti yang lain bertugas juga, ada tugasnya juga. Kita main dulu guys sebelum ke materi. Bu Endang tolong tuliskan benda atau apapun itu yang merupakan sesuatu yang sangat berharga buat Bu Endang. Dan orangnya tidak boleh tahu apa itu. Tolong ditulis, yang lain nggak boleh lihat ya. Tolong ditulis yang menurut Anda sangat berharga dan orang lain tidak boleh tahu, apalagi melihatnya. Jangan sampai tahu. Sudah? Nah, sekarang dilipat kecil kemudian digenggam sama Bu Endang. Coba. Nah, setelah itu buat kepala tangan. Nah, digenggam. Ini benda yang sangat berharga sekali, tidak bisa ditukar dengan apapun. Nah, tugas Bapak Ibu guru yang lain yaitu untuk merayu Bu Endang supaya bisa buka kepala tangannya. Nah, coba dari Pak Agus dulu. Kira-kira bagaimana cara merayu Bu Endang supaya memberitahu? Bu Endang. Apa sih kayak dari tanganmu itu? Coba. Saya ingin tahu apa sih? Rahasia, Pak. Nah, saya akan membantu. Iya, tapi ini rahasia, Pak. Ya, ini nggak saya sampaikan pada teman-teman yang lain. Coba. Jangan, Pak, jangan. Rahasia. Rahasia, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, rahasia. Ya, terima kasih. Rahasia, Pak. Bagaimana? Oh, enggak berhasil Pak Agus. Coba yang cantik bungkus. Coba. Mungkin Bu Endangnya mau ini kalau yang sama yang kemarin ini. Coba bungkus, coba marahin Bu Endang supaya buka kepala tangannya. Bu Endang yang cantik. Ini saya mau sesuatu yang sedang dipegang Bu Endang dong. Boleh nggak saya tahu atau diberikan kepada saya? Sekali. Saya punya sebuah tawaran sama Bu Endangnya.
tidak berhasil meraih Bu Endang untuk membuka yang ada di genggamannya itu karena sesuatu yang sangat berharga sekali ya Bu Endang. Ada lagi yang mau mencoba meraih Bu Endang. Oh nggih Pak Hendra, nah dikasih ganteng-ganteng dicoba dulu nopo lagi. Sama kali jadi. Nggih, Dokter Bu Endang. Ini kemarin jangan nggak ada utang kula 10 juta. Menawi utang ini ku impas jenengan bukan ini asal mboten. Belum bertanya mawon kok tangi. Napa kula ngeten mawon, utang iki kula lunasaken, mangkene kula paringi yatra 1 miliar. Apakah kuliah ini? Betul saken iki boleh matur nuwun semoga. Waduh, ada tawanan uang, tapi Bu Endang nggak mau membuka malangnya ini. Ini berarti sesuatu yang lebih dari 1 miliar harganya. Alhamdulillah. Kita nggak boleh tahu apa itu. Nggak ada harganya 1 miliar pun nggak mau. Baik. Nah, dari sini apa yang terjadi yang dilakukan sama Bu Endang tadi? Dia nggak mau membuka kepalanya walaupun diiming-imingi, walaupun diraih cantik nggak mau, walaupun dikasih uang nggak mau. Nah, yang dilakukan Bu Endang tadi tidak mau ya membuka kepala tangannya. Nah, berarti ini membuktikan apa, Bapak Ibu? Membuktikan bahwa yang bisa mengontrol Bu Endang kira-kira siapa? Bu Endang sendiri gitu. Nah, orang lain nggak bisa walaupun dikasih hadiah, walaupun diraih, walaupun dikasih rayuan kayak gombal katanya Bu Endang nggak mau. Nah, berarti ini dari sini dari pertanyaan ini kita dapat pelajaran ya, satu pelajaran bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri kita sendiri. Bu Endang, saya ucapkan terima kasih nggih. Sama-sama. Nggak apa-apa nggak dibuka, kita nggak boleh tahu. Karena itu sangat berharga sekali buat Bu Endang. Nah, dari permainan tadi kita bisa mengetahui bahwa kita sendiri yang mampu mengontrol perbuatan kita sendiri, bukan orang lain. Entah orang itu mengiming-imingi apapun, tapi tidak bisa mengontrol seseorang. Nah, ini berhubungan dengan siswa kita, Bapak Ibu. Nah, untuk siswa itu pilihan siswa itu ada pada mereka sendiri. Entah mereka mau aktif seperti anak-anak murid. Ayo, guru nggak akan tunjuk kalian. Nah, itu. Jadi anak-anak sendiri yang mau, yang mengontrol diri mereka sendiri, bukan gurunya. Kemudian mau tidur, kan itu terserah anaknya. Gurunya, wes sejauh dulu, tapi ternyata dia malah terus tidur, kan nggak bisa mengontrol siswa. Ayo tahu lo, tapi besoknya lagi tidur lagi. Ya. Kemudian siswa berprestasi, nah itu atas kemauan siswa sendiri yang bisa mewujudkan prestasinya. Juga siswa yang kreatif, nah itu tergantung siswanya sendiri mau bergerak apa tidak, mau belajar apa tidak. Nah ini dari teori kontrol diri. Nah mari kita sekarang refleksi, apakah kita telah melibatkan siswa dalam menyusun, menyepakati dan merealisasikan bahkan mengontrol suatu peraturan di kelas? Kira-kira kita sudah melibatkan siswa apa belum, Bapak Ibu? Belum, karena peraturan kita buat sendiri berdasarkan visi dan misi dari sekolah. Kita buat sendiri, kita buat, kita suruh siswa yang melaksanakan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tata tertib sekolah memiliki pengaruh sebesar 30% terhadap kedisiplinan belajar siswa, dan sisanya 61% ini mempengaruhi kedisiplinan belajar siswa. Nah, yang dari peraturan itu cuma 39%. Yang 61 itu dari yang lain, bukan dari peraturan. Ini hasil penelitian, ya. Hasil penelitian juga menunjukkan semakin siswa memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan tata tertib, maka akan semakin baik sikap disiplin siswa di sekolah. Nah, dan tadi kok ngomong disiplin, apa sih itu disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Asal maknanya ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah, bukan belajar, tapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berarti sifat positif yang ingin dicapai semua orang ya, yang ingin dicapai semua individu. Di sini ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap orang bertindak itu mempunyai tujuan. Entah itu tujuannya baik atau buruk, mesti ada tujuannya ya. Misalnya anak-anak hari ini ada yang ketidur, oh berarti dia ada tujuannya karena tadi malam habis membantu ibunya memasak buat besoknya sarapan misalnya. Nah, itu ada tujuannya ternyata. Ada yang ketidur ternyata karena banyak main HP. Nah, ada. Jadi tujuannya anak masing-masing beda. Setiap orang mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dalam hal ini nilai yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bertaraf kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang kita beralih ke budaya positif yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, sekarang kita teori motivasi dulu. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Jadi yang memotivasi kita itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Cek gak dihukum Bu Endang, aku tak tahu cek gak terlambat. Nah, untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan. Aduh, aku kok cek oleh duit, aku tak jawab itu ibu-ibu dikei duit, jawabanku bener. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal dari orang lain, menghindari hukuman supaya tidak dihukum guru, bapak guru, berarti dari orang lain motivasinya ya. Kemudian supaya mendapatkan imbalan juga dari orang lain, eksternal. Kemudian yang untuk menghargai dirinya sendiri, aku harus belajar dengan baik, aku harus mematuhi aturan. Nah, berarti motivasinya dari dalam diri sendiri. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif, yaitu menumbuhkan motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi internal tadi. Jadi anak-anak gak usah takut dihukum, gak usah perlu mendapat hadiah, tapi sudah melakukan yang terbaik. Oke? Nah, sekarang saya punya sebuah kasus. Saya coba bacakan ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas beberapa minggu dan cukup berhasil membuat murid-murid berdiri rapi antri di depan pintu. Tapi suatu saat Bu Anas sakit, akhirnya terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Lah Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang tersebut dan benar saja saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas lagi. Nah, berdasarkan teori yang tadi kita pelajari, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas, Bapak Ibu? Ini mendapatkan bintang, ini mendapatkan stiker ya. Berarti itu dari dalam atau dari luar, Bapak Ibu? Dari dalam. Dari luar ya, dari luar. Kemudian saya tanya lagi, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada yang mau jawab? Supaya anak-anak
penghargaan bisa mendisiplinkan siswa? Bisa. Bisa tapi jangka pendek, ya juga sekali. Jangka pendek. Nah, ternyata di sini kesimpulannya adalah penghargaan itu sama dengan hukuman. Ketika seseorang dihukum patuh, tapi waktu yang hukum nggak ada, sudah dia nggak patuh lagi, sama dengan penghargaan stiker bintang tadi. Anak-anak diberi penghargaan, stiker mau, tapi ganti orang sudah, ganti guru sudah tidak mau. Ternyata penghargaan dan hukuman itu sama. Ya, hukuman terlalu menantang, tapi penghargaan juga sama ternyata. Konsepnya seperti hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan hukum. Kenapa ini penghargaan kok bisa hukum? Nah, misalnya yang dapat 100 dihukumkan itu guru. Anak-anak yang dapat 100 ini, kira-kira yang nggak dapat 100 yang mau minder apa enggak? Nah, itu kita memberi penghargaan, sementara yang lain terhukum merasa dirinya, aduh aku kok dapat 0 ya, aduh aku kok dapat 20 ya. Nah, begitu. Jadi maksudnya seperti itu, penghargaan itu menghukum. Jadi sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kalau hukuman, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi ini sudah terencana. Jadi hukuman nggak terencana, anak buat kesalahan langsung kita hukum. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati dan dibahas dan disetujui juga oleh murid dan guru. Misalnya anak-anak mencoret-coret tembok, berarti harus membersihkan. Anak-anak menumpahkan air minumnya di kelas, berarti harus membersihkan. Nah, itu konsekuensi. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini kita tidak menghukum, juga bukan konsekuensi. Jadi kita mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Coba ini ada kasus Bapak Ibu. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, nah sekarang kita lihat lagi kasus yang kedua. Lari menuju di lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Sederhana semua ini Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke kasus berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Ternyata benar semua jawaban dari Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Nah, sekarang kita belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di bab yang paling akhir. Nah, sekarang ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini termasuk identitas gagal dan negatif, sementara konsekuensi ini identitas sukses tapi netral. Sedangkan restitusi ini identitas sukses tapi positif. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan di lembaga kita, yaitu dengan restitusi. Jadi tanpa hukuman, tanpa konsekuensi, berarti dengan restitusi. Nanti gambarannya di belakang ada ciri-cirinya, ada 9. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawa
solusinya bagaimana kalau punya masalah. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi fokus pada solusi bukan pada hukuman atau konsekuensi tadi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa sih kok tidak peraturan kelas? Kenapa diganti keyakinan kelas? Karena beda nih peraturan dan keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi ya berasal dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini alasannya mengapa harus keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya asalnya juga dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita sendiri yang buat, murid yang melaksanakan. Kalau keyakinan ini kita buat bersama-sama, guru bersama siswa membuat kesepakatan tentang peraturan kelas. Nah, ini disebut keyakinan kelas. Nah, ketika semua siswa kita melaksanakan keyakinan kelas, maka kelas tersebut akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah sekolah tersebut menjadi lingkungan yang positif, maka akan tercipta budaya positif. Nah, ini contohnya peraturan. Saya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan itu lebih ke tanggung jawab. Jadi tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya, tapi juga itu yang lain. Setelah memakai harus dikembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau keyakinan menghormati orang lain. Jadi kita diajar menghormati, bukan hanya tidak mengganggu, tapi juga menghormati orang yang lebih tua, termasuk menghormati teman, bagi teman dan lain-lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau menjadi keyakinan itu termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu teman. Sedangkan keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar. Jadi semua keyakinan kelas ini kita tanamkan ke anak-anak dengan membuat kesepakatan kelas tadi, kesepakatan antara guru dan siswa. Sekarang kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Otomatis kita harus bertahan ya, kalau nggak bertahan nanti nggak bisa hidup. Dengan apa, Bapak Ibu? Makan dan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira nggak diterima masyarakat bagaimana? Nggak bisa ya. Kita adalah makhluk sosial yang butuh orang lain, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sekarang kita hubungkan dengan kebutuhan siswa. Kalau itu kebutuhan manusia, sekarang kebutuhan siswa. Coba, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Bimo berkata, jika Bimo berkata, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi Bimo? Kesenangan. Oke, betul sekali. Selanjutnya ada lagi. Tito, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang dipenuhi Tino? Jika jawabannya Dino, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai tas baru. Kasih sayang. Kasih sayang? Oke, betul sekali. Lanjut. Wati, seorang anak kelas 4 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa? Jika Rani menjawabnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan
5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga posisi sebagai teman, ini posisi guru, posisi guru pada siswa. Yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Di posisi penghukum ini gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Gurunya berkata seperti itu, tapi muridnya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gurunya seperti itu, tapi dampaknya pada siswa yaitu mengulangi kesalahan. Siswa bisa mengulangi kesalahan. Kalau pembuat rasa bersalah, ini gurunya berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Terus muridnya berkata, maafkan saya bu. Dampaknya bagi murid merasa rendah diri. Kemudian posisi sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa. Guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah bantu kamu. Kayak temannya. Jadi gurunya bicara kepada siswa kayak temannya. Muridnya berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Kemudian dampak yang dihasilkan yaitu murid lemah tidak mandiri. Jadi tergantung dari teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sini berdasarkan peraturan. Apa peraturannya? Gurunya berkata seperti itu. Tapi muridnya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dampak bagi murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi lebih ke penghargaan dan hukuman tadi mungkin pemantau. Nah, ini posisi yang kelima adalah manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gurunya berkata seperti itu. Terus siswanya, bagaimana cara saya supaya bisa memperbaiki keadaan? Nah, tadi ini posisi mencari solusi dari masalah, ini posisi manajer. Dampak bagi murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, untuk yang posisi manajer itu adalah identitas berhasil karena memiliki kontrol diri, menghargai diri sendiri, motivasi intrinsik tadi. Sementara posisi teman dan pemantau itu juga berhasil, tapi dari luar, kontrol dari luar. Sementara posisi penghukum atau pembuat rasa masalah itu adalah identitas gagal, kontrol dari luar. Baik, kayaknya sudah ngantuk semua ini ya, sudah siap ya. Kita lakukan ice breaking dulu ya, biar tidak bosan. Coba kalau saya bilang tepuk tunggal bagaimana Bapak Ibu? Kalau tepuk ganda, tunggal, ganda, pintar semua. Sekarang coba, ya ini kan dua, jajar dua ya, sebelah kanan. Kalau berarti ini garis ini sama yang sini ya, yang ini sama Bu sini ya. Kalau saya kanan berarti sama yang tepuk tunggal. Kalau saya angkat tangan kiri berarti yang sebelah ini ganda, yang sebelah kiri. Bisa? Coba latihan dulu ya. Tuh, ini tangan kanan yang sebelah kanan tepuk tunggal. Coba sekali lagi. Yang kanan ini dan ini salah Bapak Ibu. Coba lagi. Salah. Putri salah, Putri. Coba kanan ke kiri berarti ganda yang sebelah kiri. Gitu. Kanan yang mana kanan? Nah, iya benar yang kiri kanan. Coba berdiri biasa. Cek ngantuk bapaknya. Coba 1, 2, 3. 2. Ganda ya, yang kiri ya. Salah Bapak. Coba lagi. Tunggal. Kalau kanan tunggal. Kalau ini berarti yang sebelah sini ganda. Coba. Kok sama-sama? Semangat. Oh,
biar gak ngantuk. Lanjut kita ke budaya positif yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah ada ya di atas tentang segitiga restitusi itu apa dan ciri-cirinya. Nah, segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas ini gurunya bilang pada siswa, nah ini segitiga restitusi ini fungsinya untuk anak yang bermasalah ya. Misalnya ada anak yang bermasalah, ini kita pecahkan pakai ini segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan yaitu mengatakan, gurunya mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menenangkan siswa dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu validasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan kepada siswa tentang kebutuhan mereka, alasan mereka kenapa mereka melakukan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi kita tanyakan kembali kepada siswa, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanyakan lagi kepada siswa. Nah, di sini ada di menstabilkan identitas ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak tersebut biar nggak merasa gagal, biar dia berpikirnya positif. Oh, ternyata aku bukan hanya saya saja yang berbuat salah, ternyata masih ada yang lain yang bisa berbuat salah. Nah, gurunya berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini yang kita lakukan pertama. Jadi kita menenangkan siswanya dulu dengan menstabilkan identitasnya. Kemudian setelah menanyakan menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi kebutuhannya siswa, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu entah penguasaan, entah kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Jadi pada dasarnya semua yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Begitupun dengan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, kita tanyakan keyakinan pada anak. Pasti anak akan menjawab, oh saya ingin seperti ini Bu. Nggak mungkin jawabannya jelek. Saya ingin jadi seperti ini Bu. Nggak mungkin ya. Mesti jawabannya anak itu akan baik. Nah, kita menanyakan keyakinan tersebut, kita arahkan pada hal yang positif, hal untuk menemukan solusi dari masalah mereka. Nah, ini ada contoh kasus di kelas 3 kelas saya. Kita dengarkan sama-sama. Tadi kasusnya, sekarang ini penerapan segitiga restitusi dari kasus tersebut. Jadi tadi ada anak yang terlambat, kemudian ini adalah penyelesaian kasusnya.
Itu tadi contoh penerapan seni dengan diskusi. Sebenarnya saya juga masih belajar ini Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ini dari pendidikan guru ini. Ternyata ada segitiga institusi. Jadi kita kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, siswa yang terlambat, kita tidak langsung hukum atau memberikan konsekuensinya, tapi kita selesaikan dengan segitiga institusi. Jadi kita pertama menstabilkan identitas guru, kemudian memvalidasi kebutuhan siswa, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan terhadap siswa. Bagaimana tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka. Itu. Ini kita belajar di ngapunten. Ini saya hanya tahu dulu tentang ini. Nah, berikut ini pembuatan keyakinan kelas. Jadi kelas saya kelas 3 kemarin itu sempat membuat keyakinan kelas. Ini ada namanya, kita lihat dulu. Jadi di sini anak-anak menuliskan pendapat mereka tentang keyakinan kelas yang mereka sebutkan tadi. Jadi masing-masing. Jadi dalam membuat peraturan keyakinan kelas ini kita melibatkan semua siswa sehingga nanti anak-anak bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka usulkan.
tadi adalah contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas saya kemarin kelas 3. Nah, dengan pembuatan keyakinan kelas ini anak-anak akan lebih bertanggung jawab terhadap pendapat mereka. Karena bukan kita yang berpendapat, bukan kita yang menyuruh mereka membuat peraturan, tapi mereka membuat sendiri. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah tulis atau apa yang mereka sudah sampaikan tadi. Nah, itu Bapak Ibu. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Coba dari Bapak Ibu apakah ada yang bertanya dari penyampaian materi? Bu Us, monggo. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya kepada Bu Sri. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan budaya positif? Terima kasih Bu Us atas pertanyaannya. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan budaya positif? Oke. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kalau anak-anak melaksanakannya dengan baik, itu akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau keyakinan kelas sudah dilaksanakan akan menjadi lingkungan yang positif. Sedangkan lingkungan yang positif otomatis akan menjadi budaya positif. Apalagi semua kelas melaksanakan. Nah, jadi hubungannya keyakinan kelas berarti akan membentuk budaya yang positif melalui keyakinan kelas tadi yang sudah kita laksanakan. Anak-anak akan melaksanakan keyakinan mereka sendiri karena mereka yang membuat sendiri, mereka yang menyepakati sendiri. Nah, dari perilaku anak-anak tadi melalui keyakinan kelas yang dilaksanakan itu akan membentuk lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan yang positif kalau semua sudah melaksanakan insya Allah akan menjadi budaya positif. Budaya positif yaitu kebiasaan yang baik yang dilakukan anak-anak setiap hari. Nah, dari keyakinan kelas insya Allah anak-anak akan bisa melaksanakannya dan bisa sekolah kita bisa memiliki budaya yang positif. Apakah budaya positif cuma belajar di kelas saja? Tidak. Budaya positif juga termasuk kebiasaan yang kita lakukan sehari. Anak-anak misalnya pagi berdoa, membaca Asmaul Husna, membaca surat pendek, itu juga termasuk budaya positif. Makanya setiap hari kita lakukan. Alhamdulillah sekarang kita sudah melakukan. Kemudian sholat duha, sholat zuhur berjamaah juga termasuk budaya positif. Jadi tidak hanya di kelas saja, tapi di lingkungan sekolah pun itu juga menjadi budaya positif. Terima kasih Bu Us. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Bu Endang, monggo silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini selama ini yang kita tahu kita yang mengenal peraturan kelas. Yang ingin saya tanyakan perbedaan konkret antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Mungkin ada contohnya kalau peraturan kelas itu seperti apa, kalau keyakinan kelas itu seperti apa. Terima kasih. Kembali kasih. Ini terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Pertanyaan tadi, apa perbedaannya peraturan kelas dan keyakinan kelas gitu? Nah, untuk peraturan kelas ini yang membuat kira-kira siapa Bapak? Bu gurunya ya Pak, bu guru Bapak gurunya. Nah, seperti ini. Ini ada contoh peraturan kelas. Mengenakan seragam sekolah sesuai jadwal, membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Nah, ini peraturan kelas dibuat oleh sekolah atau gurunya. Tapi untuk keyakinan kelas ini yang membuat siswanya sendiri. Jadi guru hanya menuntut siswa untuk membuat. Guru hanya posisinya sebagai manajer tadi, posisi kontrol. Posisi kita sebagai manajer, kita mengangkat anak-anak untuk membuat kesepakatan. Kira-kira ada sepakat, anak-anak sudah sepakat kan otomatis akan melaksanakan apa tidak? Melaksanakan. Nah, kalau peraturan kelas dibuat guru, anak-anak nggak tahu orang-orang melaksanakan. Tiba-tiba suruh melaksanakan. Nah, kira-kira lebih efektif mana kira-kira kita yang membuat atau sepakat dengan anak-anak? Sepakat ya Pak. Terima kasih. Nah, kalau anak-anak sudah sepakat,
kalau peraturan yang membuat adalah sekolah, pihak sekolah atau gurunya. Untuk keyakinan kelas, kata-katanya lebih umum, jadi anak-anak lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tulis karena mereka yang membuat sendiri. Itu, dan sudah. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi kira-kira? Sudah tidak ada. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucapan saya dalam penyampaian, karena saya masih dalam belajar. Mohon maaf yang sebetulnya kalau ada yang kurang berkenan di hadapan panjenengan semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Elmi Rahayu Pamuji. Saya adalah rekan guru Bu Sri Wilujeng dari SD Negeri 4 Klepu. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan Bu Sri mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini. Disiplin positif tersebut sangat baik bagi siswa karena mereka bisa melaksanakan disiplin positif tersebut termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Dengan Saputra. Saya adalah siswa kelas 3 dari SD Negeri 4 Klepu. Menurut saya, dari pembuatan keyakinan kelas di kelas kami itu sangat menyenangkan karena kami bisa membuat sendiri aturan untuk kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.